Selamat pagi rekan-rekan. Tiga gerbang logika dasar, ada NOT, ada AND, ada OR. Ya, ya, boleh. Gerbang logika itu apakah sama dengan rangkaian seri? Rangkaian seri, iya, betul. Ketika semua input bernilai 1, maka output bernilai 1. Input bernilai sama, maka output bernilai 0. Oke. Menggunakan nilai 0 dan 1, apakah diterapkan dalam kali yang apakah yang dikerjakan oleh Mas Widiawan sudah benar? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Agustian Yulanda, STMT, dosen tetap di Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKT-PT. Dalam tugas pengajaran, saya mengampu mata kuliah Elektronika Digital yang berada pada semester 3 dengan bobot SKS, terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Elektronika Digital membahas dasar-dasar sistem digital termasuk logika biner, gerbang logika, aljabar boolean, rangkaian sekuensial, rangkaian flip-flop, rangkaian counter, rangkaian register, hingga penerapan sistem digital di bidang teknik elektro. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis prinsip kerja rangkaian digital dan merancang sistem elektronik berbasis logika digital sesuai dengan kebutuhan. Pokok bahasan perkuliahan meliputi pengenalan elektronika digital, sistem bilangan dan aritmatika bilangan, gerbang logika, aljabar boolean, dan penyederhanaan rangkaian dengan metode KeyMap, rangkaian adder, rangkaian subtraktor, rangkaian encoder, rangkaian decoder, rangkaian multiplexer, dan rangkaian demultiplexer, rangkaian flip-flop, rangkaian shift register, dan rangkaian counter, memori, ROM, RAM, EEPROM, dan EEPROM, konversi sinyal, digital to analog, dan analog to digital. Perkuliahan dilaksanakan secara daring dan luring. Dalam mode daring, kegiatan dilakukan melalui learning management system, termasuk penyampaian materi, diskusi, dan tugas, serta evaluasi. Dalam metode luring, mahasiswa mengikuti kuliah tatap muka untuk pendalaman konsep, diskusi, pemecahan soal, serta praktikum. Dalam pembelajaran, saya menerapkan metode DIA, delivery. Penyampaian materi saya lakukan melalui ceramah interaktif, simulasi rangkaian, demonstrasi praktikum, serta penyediaan bahan ajar berupa modul, slide presentasi, dan artikel pendukung yang dapat diakses melalui learning management system. Interaksi, saya mendorong interaksi aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan kolaboratif. Assessment. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui tugas individu, kuis, simulasi rangkaian, tugas kelompok seperti praktikum dan presentasi, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Indikator dan pembobotan penilaian terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%, dengan syarat minimal kehadiran 75% dari total pertemuan. Demikianlah gambaran pelaksanaan kuliahan elektronika digital yang saya ampu. Berikutnya adalah contoh proses kuliahan elektronika digital yang saya ampu di dalam kelas. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, marilah kita sama-sama berdoa untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan kita pada pagi ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana teman-teman kabarnya hari ini?
Sudah sarapan? Sudah. Oke, kita ketemu kembali di mata kuliah Elektronika Digital. Materi saat ini adalah gerbang logika. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Nah, teman-teman sudah download RPS dan modul di LMS? Sudah. Sudah baca? Sudah ya? Oke. 3 pekan sebelumnya kita sudah belajar yang pertama pengertian dari elektronika digital. Kita juga sudah belajar sistem bilangan, konversi bilangan ya. Apa saja yang pernah kita pelajari? Bilangan biner. Ada apa lagi? Heksadesimal. Kemudian bilangan oktal dan satu lagi desimal ya. Ya. Kemudian kita juga sudah belajar konversi bilangan. Kita sudah belajar bagaimana cara mengkonversi satu bilangan ke bilangan yang lain ya. Kemudian pertemuan kemarin ya kita sudah belajar aritmatika biner. Kita sudah belajar menjumlahkan bilangan biner, mengurangkan bilangan biner gitu ya. Kemudian sudah juga mengalihkan dan membagi bilangan biner gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu gerbang logika. Di materi kali ini ada subjek PMK yang diharapkan ya teman-teman. Pertama, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan fungsi dari gerbang logika. Jadi nanti kita belajar ada 7 gerbang logika nanti ya. Teman-teman diharapkan bisa menjelaskan prinsip kerja masing-masing gerbang logika. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengidentifikasi simbol fungsi logika dan tabel kebenarannya. Jadi nanti ada simbolnya, ada aljabarnya, kemudian ada tabel kebenarannya. Yang berikutnya, teman-teman diharapkan mampu menganalisis output ya dari rangkaian gerbang logika. Ya. Kemudian setelah bisa menganalisis, teman-teman diharapkan juga bisa membuat fungsi logikanya atau rumus atau aljabar booleannya. Ya. Oke, jadi ada 4 subjek PMK di sini yang harus teman-teman penuhi. Kita masuk ke materi. Pertama, definisinya. Gerbang logika secara definisi adalah blok bangun dasar dari sistem digital. Gitu ya. Kemudian input dan outputnya hanya ada 2 level ya. Ada apa saja? Ada 0 dan 1 ya, teman ya. Ada 0 dan 1 atau high dan low atau on dan off gitu ya. Kemudian gerbang logika juga bisa direpresentasikan ke dalam aritmatika atau aljabar boolean ya. Penerapannya ada banyak sekali ya. Contohnya yang kita pakai saat ini laptop, kemudian HP ya, kalkulator, itu semua basicnya adalah ya digital ya. Atau gerbang logika. Ya, jadi penyusunnya di dalamnya itu gerbang logika. Ya. Baik, kita masuk ke yang pertama. Ya, yang pertama di sini ada gerbang logika dasar. Ada 3 gerbang logika dasar. Ada not, ada and, ada or. Ya. Untuk yang pertama, gerbang logika not, simbolnya seperti ini ya, teman-teman ya, simbolnya. Ada segitiga, kemudian di ujungnya ada tanda lingkaran kecil ya. Kemudian aljabarnya Y sama dengan negasi A ya. Jadi kalau ada A di atas yang diberi tanda bar ya, dikasih garis, bacanya negasi A ya. Artinya ini adalah inputnya ya. Jika inputnya 1 ya, atau yang pertama dulu inputnya 0, maka outputnya 1. Ketika inputnya 1, outputnya 0 ya. Kalau lihat dari sini ini kebalikan ya berarti ya teman-teman ya. Iya. Ketika inputnya 0 maka outputnya 1. Ini fungsinya kebalikannya. Ini tabel kebenarannya dan ini adalah timing diagramnya. Yang kedua ya, gerbang logika N ya. Simbolnya seperti ini yang kita gunakan ya. Ya, garis kemudian ada sedikit setengah oval gitu ya. Teman-teman ya. Aljabarnya Y sama dengan A dikali B ya, A dot B. Kemudian tabel kebenarannya ya, jika input A 0, B 0, maka Y sama dengan 0. Ketika A 0, B 1, Y sama dengan 0. A-nya 1, B 0, Y sama dengan 0. Kemudian yang terakhir ya, A1, B1, Y-nya sama dengan 1 gitu ya.
Nah, kemudian yang pertama yang perlu dipahami di sini ada dua input, ya. Maka akan ada 4 kemungkinan kombinasi input, ya. Atau rumusnya adalah 2 pangkat n. Ya, n-nya adalah jumlah input, ya, n-nya jumlah input. Sehingga di sini ada 4 kemungkinan. Kemudian coba diamati di sini ya, teman-teman ya. Apa syarat agar outputnya bernilai 1? Semua input harus bernilai 1, ya. Ketika semua input bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Ya, ya, boleh. Gerbang logika itu apakah sama dengan rangkaian seri? Rangkaian seri, iya, betul. Kalau kita lihat karakteristik dari tabel kebenaran ini, ya, ini mirip sekali dengan rangkaian listrik, ya. Contoh misalkan di sini ada 2 saklar A dan B, ya. Kemudian dihubungkan seri dengan lampu, gitu ya. Lampu akan menyala ketika kedua saklar dihidupkan, ya. Ya, artinya ketika 2 saklar berlogik 1-1, maka nanti lampunya nyala. Ya, jadi sama ya karakteristiknya ya. Ya, betul Widiawan. Ada lagi? Saya lanjut. Monggo, Mas, gimana? Berarti itu kalau misalkan yang dibawa kan gerbang OR, Pak? Iya, betul, gerbang OR. Berarti sama dengan rangkaian paralel ya? Rangkaian paralel. Iya. Ini yang ketiga OR ya. Kemudian sudah dicermati tabel kebenarannya di sini. Mirip seperti tabel seperti rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel itu ketika ada saklar satu hidup, maka lampu hidup, gitu ya. Ya, ini betul. Ini karakteristiknya mirip sekali dengan rangkaian paralel, gitu ya. Betul, Mas Satari. Ini simbolnya seperti ini, OR. Kemudian aljabar booleannya pakai tanda plus ya. Y sama dengan A plus B. Ya. Tabel kebenarannya seperti ini. Bisa dipahami bagian ini? Ya, bisa. Oke. Ini adalah gerbang logika dasar ya, teman-teman. Selanjutnya ada gerbang logika kombinasi. Ya, ini gerbang kombinasi. Artinya ini tersusun dari gabungan gerbang logika dasar. Ya, contohnya gerbang logika NAND. Ya, NAND ini gabungan dari NOT dan AND, kemudian diberi nama NAND. Ya. Artinya di sini karena NOT AND, maka outputnya akan kebalikan dari gerbang logika N ya, gerbang logika N. Jadi kebalikannya. Ya. Oke, kalau misalkan N tadi ketika semua input bernilai 1, maka output bernilai 1. Maka ini kebalikannya ya. Gimana nih pernyataannya? Jika ya. Oke, betul. Jika semua input bernilai 1, maka output bernilai 0. Yaitu NAND ya. Kebalikan dari N. Yang selanjutnya adalah NOR. Ini gabungan dari NOT dan OR. Artinya ini sifatnya kebalikan dari gerbang logika OR ya. Kalau tadi OR dikatakan mirip seperti paralel ya. Ya. Jika ada saklar satu yang hidup, maka lampu akan hidup. Nah, ini berarti kebalikannya ya. Ketika ada saklar satu yang hidup, maka lampunya mati. Kebalikannya ya, teman-teman ya. Nah, ini kemudian perlu diingat juga ini aljabarnya. Ya. Y sama dengan A dot B, kemudian diberi tanda negasi. Ya. Yang berikutnya ini juga sama, A plus B, di atasnya diberi tanda negasi. Kalau dari simbolnya, perbedaannya apa nih? NAND dengan N. Ditambahkan lingkaran ya? Oke. Di ujungnya ditambahkan lingkaran ya, di sininya ya? Ya, ada lingkaran kecil. Jadi nanti kalau gambar, jangan sampai salah ya, karena nanti artinya berbeda. Tuh, ya. Ada pertanyaan di sini? Saya lanjut ya. Yang berikutnya ada gerbang logika kombinasi, masih kombinasi. Ada gerbang logika XOR dan ada gerbang logika XNOR. Ya. Simbolnya seperti ini. Ya, sedikit berbeda dengan OR ya, ditambahkan garis sumbu lagi di sini. Kemudian aljabarnya Y sama dengan lingkaran positif ya. Lingkaran positif B. Ini simbol dari XOR seperti ini. Kemudian coba buat sebuah pernyataan dari tabel kebenaran ini.
Mas Widiawan bisa bantu? Ini? Pernyataannya itu jika semua input bernilai sama, maka output bernilai 0. Oke, jika semua input bernilai sama, maka output bernilai 0. Di sini ya. Yang dimaksud sama ini ya. Ini A dan B sama-sama 0. Ya. Kemudian di sini ada A dan B sama-sama nilainya 1. Nanti outputnya bernilai 0. Jadi nanti inputnya bisa lebih dari 1 ya. Bisa A, B, C, D. Gitu ya. Ketika semuanya sama inputnya, maka outputnya bernilai 0. Gitu. Yang berikutnya ini XNOR, berarti ini kebalikan dari XOR ya. Ini kebalikannya ya. Nah, di sini gimana? Di yang kencang? Ya, jika semua input bernilai sama, outputnya bernilai 1. Kebalikan ya. Jadi ya. Di sini simbolnya seperti ini, diberi tanda lingkaran di ujungnya. Y sama dengan A lingkaran plus, kemudian diberi tanda negasi. Oke, ini ya, ada pertanyaan teman-teman sebelumnya di sini? Ya, mana? Jika hanya menggunakan 0 dan nilai 0 dan 1, apakah bisa diterapkan dalam kendali yang tentu bisa, Mas. Buktinya adalah sekarang sudah ada HP, kemudian ada microcontroller. Di dalamnya merupakan IC. Kalau microcontroller itu IC ATmega, ya. Penyusun di dalamnya adalah transistor, ya. Nah, prinsip kerjanya adalah biner, ya, 0 dan 1. Jadi rangkaian yang kompleks bisa dilogikakan menggunakan hanya 0 dan 1, gitu ya. Kenapa hanya 0 dan 1? Karena prinsip dari transistor hanya ada on dan off, gitu ya. Komputer yang kita gunakan saat ini di dalamnya hanya 0 dan 1. Tapi terbukti saat ini sudah bisa mengendalikan sistem yang kompleks ya, teman-teman. Seperti itu ya, Mas ya. Ya, jadi bisa. Kemudian rangkaian digital ini, ya, gerbang logika ini nanti bisa kita rangkai menjadi rangkaian gerbang logika. Nah, salah satu fungsinya tadi untuk membuat suatu sistem kendali yang kompleks, gitu ya. Nanti kita susun. Oke, yang berikutnya ini ada contoh soal. Ini rangkaian logika. Di sini saya gabungkan, ya, ada gerbang logika apa ini tadi? Not. Ini gerbang logika N. Ya. Ini saya beri contoh. Di sini inputnya A, berarti di sini negasi A. Kebalikan dari A ya. Kemudian baru di sini negasi A dikalikan dengan B. Ya. Langkah pertama, ya, untuk mendapatkan hasilnya, ya, untuk mendapatkan outputnya, kita negasikan dulu A karena sinyal pertama kali masuk ke gerbang logika NOT ya. Ya. Kemudian kita cari negasinya, ini kita balikan kondisi input A. Selanjutnya kita kalikan ya, atau kita cari sesuai dengan logic N, negasi A dengan B. Ya. 01 kalau di logika N hasilnya adalah 0. 11 1 0 0 1 0 0. Jadi seperti itu ya. Jadi dicermatinya runut dari input, kemudian dia menyentuh gerbang logika apa dulu, dicari hasilnya sampai ke output. Yang berikutnya di sini, ya, saya ada dua gerbang logika, ada OR dan AND. Ya. Input sinyal masuk ke gerbang logika OR ya. OR tadi tandanya plus ya. Berarti di sini B plus C. Jadi kita cari dulu B plus C hasilnya apa di sini. Ya, B plus C. Jadi OR itu ketika salah satu input 1, maka outputnya 1 gitu ya. 00 berarti 0, 01, 1, 10, 1, 11, 1 ya, dan seterusnya ya, sampai ke bawah. Selanjutnya hasil dari B plus C di N-kan dengan A gitu ya. Nanti hasil BC dicermati, kemudian dilihat juga yang A gitu ya. Jadi di N-kan, kalau N itu harus keduanya 1 baru outputnya 1 gitu ya. Disebutkan nih 0, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, ya, seterusnya 0 sampai ke 1, 1 bagian bawah ini ya. 1, 1 maka 1, 1, 1 dia 1 sampai ke bawah. Ada pertanyaan?
Belum ada, kita lanjutkan dulu ya. Di sini contoh yang ketiga. Dengan memahami prinsip kerja dari masing-masing gerbang logika, ya, kita bisa memperingkas analisis kita ya, terhadap tabel kebenaran. Contoh di sini ada AB masuk ke gerbang N, kemudian CD masuk ke gerbang N, AB, CD masuk ke gerbang logika OR ya. Di sini OR akan bernilai 1 ketika salah satu bernilai 1, betul ya. Jadi pilihannya AB yang bernilai 1 atau CD yang bernilai 1 atau keduanya bernilai 1 ya. Ya. Nah, maka kita harus ya, maka kita bisa menyimpulkan ya AB ini bisa bernilai 1 ketika ya, ketika A dan B bernilai 1 karena itu gerbang logika N ya. Ya, jadi rangkaian ini bisa menghasilkan output 1 ketika AB atau CD bernilai 1 gitu. Jadi kita bisa memperingkas analisis kita gitu ya. Kita lihat di sini CD 1, maka di sini outputnya 1, di sini juga sama CD 1 maka outputnya 1, CD 1 outputnya 1. Di sini AB ya, AB 1 maka di sini bernilai juga 1. Yang paling bawah semua input bernilai 1 maka 1. Ya. Jadi kita bisa ringkas ya, sisanya berarti 0 ya. 0. Jadi analisis kita terhadap rangkaian logikanya bisa lebih cepat. Oke, baik, materinya sampai di situ. Sekarang saya coba evaluasi sedikit ya. Apakah ada yang bisa memberikan jawaban? Jelaskan pengertian dan fungsi dasar gerbang logika dalam sistem digital. Boleh angkat tangan? Mas Bintang bisa bantu? Boleh, Pak. Iya. Dasar pengertian fungsi dasar logika dalam sistem digital itu komponen dasar dalam sistem digital, pengelolaan data dengan pengendalian logika biner. Oke. Jadi dia bisa mengelola, ya, mengoperasikan, mengimplementasikan ya bilangan biner ya ke dalam suatu rangkaian. Kemudian fungsinya adalah untuk bisa membuat sistem kendali, bisa juga sebagai untuk sistem monitoring ya, indikator-indikator ya teman-teman. Oke, makasih Mas Bintang ya. Yang berikutnya, ini gerbang logika apa nih simbolnya? N ya. Kemudian gimana cara mendapatkan output 1? Semua input harus bernilai 1. Apakah N ini boleh lebih dari 2 inputnya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kalau not, boleh, bisa nggak lebih dari 2? Not, iya. Not nggak bisa ya? Not hanya 1. Inputnya 1, outputnya 1. Kalau sisanya N, OR, NAND, XOR, dan yang lainnya, itu inputnya bisa lebih dari 1. Ya. Yang berikutnya, ini gerbang logika apa? NOR ya? Iya. Ini ada lingkaran kecil di sini ya, berarti ini NOR. Ya. Bagaimana cara mendapatkan output 1 dari gerbang logik ini? Yang kedua input bernilai 1. Ini NOR ya, teman-teman ya? Ya? Ada yang bisa memperbaiki? Ya, betul. Ya, jadi berbeda ya, NOR dengan XOR ya, beda ya. Tadi kalau yang dibacakan sebelumnya XOR. Kalau NOR berarti ketika semua input bernilai 0, maka output bernilai 1. Ya. Ini kebalikan dari OR ya. Ya, atau kalau tadi OR itu salah satu input bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Nah, ini kebalikannya. Ketika salah satu bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Dipahami ya? Ya, oke, kebalik. Ya, sekarang kita coba bagian ini. Ini ada rangkaian gerbang logika. Ya. Pertama, lengkapi tabel kebenarannya. Di sini ada berapa input? 3. Ada 3 input ya. Ada A, B, dan C. Kemudian sinyal pertama kali menyentuh gerbang logika apa? Ya, BC ya, gerbang logika N. Ya. BC coba bantu saya untuk mengisi tabel ini.
0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ya. Kemudian Y sama dengan BC plus A. Gerbang logika OR ya. OR. Salah satu aja ada yang bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Yang pertama, A-nya 0, BC-nya 0. 0. 0 ya. 0. 1. 1. 1. 1. Oke. Sudah paham ya berarti ya? Oke. Lalu kalau kita lihat lagi di sini kita cermati aljabar booleannya seperti apa nih? BC plus A, atau boleh tadi ya dibalik ya, A plus BC. Boleh. Ini aljabar booleannya, ini tabel kebenarannya. Selanjutnya saya ingin ada perwakilan dari rekan-rekan yang mengerjakan soal. Soalnya saya buatkan dulu ya. Oke, ini soalnya ya. Siapa yang mau jadi volunteer? Oke, Widiawan, monggo silakan dibuatkan tabel kebenarannya seperti yang sudah saya contohkan. Rekan-rekan yang lain ikut coret-coret ya di bukunya ya, dicoba dikerjakan juga ya. Nanti dikoreksi ya. Apakah yang dikerjakan oleh Mas Widiawan sudah benar ya, dicocokkan dengan jawaban masing-masing. Oke, makasih Mas Widiawan. Kita cek bareng-bareng ya, teman-teman ya. Ya, ini pertama kita cek dulu kondisi inputnya, betul tidak ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, betul ya. Ini 000, 001, 010 sampai dengan 111, betul. Kemudian kita cek di bagian gerbang logika yang pertama nih ya, gerbang logika OR. Aljabarnya sudah betul, A plus B. Kondisinya kita lihat. Gerbang OR akan bernilai 1 ketika jika ada input yang bernilai 1. Ini sudah betul ya. B-nya 1, ini B-nya 1, ini A-nya sampai ke bawah nilainya 1. Sudah betul ya. Kemudian B plus C ini sama juga. Gerbang logika OR juga. Kita lihat B plus C-nya. Ini ada 1 di sini, maka ini juga 1 ya. Yes, ini juga sama. Kecuali di bagian sini, kita lihat. Ini 0 ya, karena keduanya 0. Sudah ke bawahnya sudah betul. Yang terakhir, outputnya, output Y, merupakan perkalian ya. Ya, N dari A plus B dengan B plus C. N itu syaratnya semua input harus bernilai 1, betul ya. Kita lihat di sini 00 betul, 0, 01 juga 0, 11 baru di sini 1, betul. Kemudian di sini juga sama 111, 100, 0, kemudian 11, 1 sudah betul, 1 gitu ya. Jadi ini sudah benar ya, teman-teman ya. Kalau saya ingin aljabarnya Y sama dengan A plus B, betul. Ini A plus B ini kali ya. Berarti saya beri titik, kemudian B plus C. Oke, sudah paham semuanya? Paham ya, baik. Nah, untuk lebih memahami lagi, coba teman-teman kerjakan tugas ini. Ya, ada 2 soal ya. Ini menggunakan gerbang logika NAND, XNOR, kemudian ini ada NOR dan NAND. Dikerjakan 2 soal ini, kemudian jawabannya diupload ke tugas terstruktur ya, LMS, pertemuan ke-4 ya. Hari ini itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Ya. Marilah kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.